Oke, teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan klik part 2. Jadi ini merupakan kelanjutan dari materi yang telah kita berikan di hari Jumat yang lalu. Oke, jadi sebelumnya agenda kita hari ini yang 3, nggak banyak, tapi akan sangat dalam ya dari 3 ini. Yang pertama ialah PDKT lanjutan dari yang kemarin, kemudian fact finding ya, dan show the plan. Nah, untuk PDKT atau approaching ya, itu kalau kita lihat merupakan titik kedua atau misalnya titik pertama setelah teman-teman membuat bank nama. Jadi kebanyakan orang di luar sana mereka banyak yang menggebu-gebu, langsung ingin closing. Padahal step paling penting yang seharusnya memakan proses yang paling panjang itu approaching. Ada pendekatan. Jadi kalau misalnya teman-teman nge-approach satu orang, mendekati orang-orang yang baru, dan itu butuh waktu misal berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu wajar teman-teman. Karena kenapa? Nanti di saat approaching, teman-teman nanti sebenarnya sudah sembari langsung melakukan fact finding atau penemuan data secara simultan. Jadi teman-teman lihat daripada siklus ini, sebenarnya tidak ada satu titik ke titik lain yang saklek, nggak ada. Itu bisa dijalanin simultan. Tapi yang pasti teman-teman, jangan pernah coba-coba show the plan kalau orangnya belum nyaman dengan kita. Artinya kalau approaching-nya belum dapat, teman-teman nggak tahu apa yang dibutuhkan, jangan pernah coba-coba show the plan. Karena kenapa? Itu buang-buang energi, teman-teman. Ya ada nanti ialah orang masa ilfeel. Gue nggak butuh ngapain lu ngomong gitu panjang. Ya. Nah, kemudian teman-teman, ini salah satu skrip ya yang bisa dipakai, kemarin udah kita tampilin. Nah, nanti teman-teman, minggu depan, kita akan mulai role play. Ya, jadi skrip yang ada ini teman-teman boleh screenshot dulu ya. Nanti teman-teman dicoret-coret. Nanti minggu depan kita akan langsung start role play. Jadi nanti kita akan bagi ke dalam beberapa grup ya. Nanti para kapten akan ngebantu. Nanti ada breakout session juga untuk teman-teman latihan sebagai nasabah dan latihan sebagai tenaga pemasarnya. Dan nanti ada satu orang sebagai observer. Jadi nanti yang nasabah menjalankan fungsinya sebagai nasabah, bagaimana perasaan dia di prospek oleh agen tersebut. Agen tersebut menjalankan fungsinya sebagai calon tenaga pemasar dengan skrip yang nanti dia akan pakai sendiri, bukan di copy paste dari sini, tapi dia nanti customize. Nah, teman perhatikan, kerangka yang dibuat untuk approaching ialah di dalam perkenalan itu, teman menyampaikan dulu apa alasan menghubungi dia. Kalau teman-teman lihat di sini, di dalam skrip ini, alasannya karena saya sedang menyelesaikan program pendidikan Financial Literacy Specialist bersama Coretan Financial Academy. Itu salah satu cara untuk kasih tahu orang, ini lu tujuan gua telepon lu gitu. Nah, terus karena saya lagi menyelesaikan ini, saya perlu sosialisasi kepada 100 responden. Apakah kamu bersedia meluangkan waktu 30 menit untuk menjadi responden saya? Ini salah satu caranya. Tapi di dalam kerangka approaching ini, orang minimal udah tahu kita mau ngapain. Nah, nanti biasa dia akan nanya, apa itu financial literacy specialist? Nah, berarti kita bilang, Pak, pertanyaan sangat bagus. Inilah yang mau saya sampaikan nanti di saat ketemu dengan Bapak atau Zoom selama 30 menit. Jadi usahakan di saat telepon itu jangan semuanya dipaparin. Jadi begini loh Pak, orang mengelola uang ini bla bla bla, jangan. Karena kenapa? Kalau kelamaan habis ini telepon, ngapain lagi teman-teman janji temu, udah percuma. Padahal ingat, tujuan pertama kita telepon orang bukan untuk jelasin dan closing, bukan. Tapi untuk meminta waktu dia yang berikutnya. Untuk benar-benar kita bisa make appointment, sehingga ketika kita jumpa orang tuh ready untuk kita omongin. Ya, sampai sini paham ya? Nah, ini ada contoh juga skrip lain yang bisa dipakai misalnya. Halo, selamat pagi. Ini saya, misalnya, Pak Soleh. Mau ngabarin aja bahwa aku sekarang di Prudential. Nah, ada ide cara menyimpan dan memanfaatkan uang yang uniknya. Aku mau ceritain ke kamu. Gak akan lama sih, cukup 15 menit aja. Nah, lu gak punya kewajiban apapun, ya nanti lu yang pusing sendiri, apakah ide cocok buat lu, ya kita ketemuan yuk besok, bisa ke Jakarta di Starbucks Kulkas jam 5 sore, gue yang terakhir deh, gitu. Nah, biasa orang tuh nanya, apa nih, asuransi ya? Nah, langsung ngomong, ini lebih dari asuransi, bukan hanya asuransi, karena saya sekarang lagi menempuh pendidikan Financial Literacy Specialist, gitu. Dan saya bermitra dengan Prudential, bisa seperti itu. Nah, aku lebih enak jelasin secara langsung saat ketemu nanti sih. Jadi hari ini jam 5 sore atau jam 5 sore, jadi langsung dikasih 2 pilihan waktu. Prinsipnya ketika nawarin appointment, teman-teman jangan nanya, bisa nggak jam 5 sore? Jangan. Tapi lebih pilih mau jam 4 atau jam 5 sore. Atau jam 5 sore sekarang apa besok. Jadi selalu ada 2 pilihan. Nah, supaya teman-teman lebih sistematis dalam memberikan pilihan, cara membawa appointment itu yang pertama ialah weekend atau weekdays.
Gitu dulu, cara paling gampang. Oke, weekdays. Weekdays ada Senin sampai Jumat. Dirimu mau di hari apa? Oh, Rabu aja deh. Cocok. Rabu mau Rabu pagi, Rabu siang, Rabu sore, Rabu malam. Rabu malam aja deh. Oke, malam dirimu lebih nyaman jam 7 atau jam 8 malam. Nampak ya? Jadi dari weekend weekdays, harinya langsung 4 zona waktunya, langsung baru jamnya. Nampak ya cara meminta appointment itu ya. Jadi jangan ada waktu nggak di jam 3 sore. Ya nanti orang nggak bisa, dia nggak ada. Teman-teman bingung nyambunginnya ya. Jadi cara seperti itu. Nah, terus bisa juga cara lain seperti ini. Aku baru saja lolos masuk program ProVenture. Misalnya kalau ada teman-teman yang nanti punya tim di ProVenture, kalau di sini boleh pakai financial atau spesialis gitu. Nah, kami akan dibentuk menjadi profesional papan atas, dan untuk itu kami diberi tugas untuk melakukan sebanyak 30 analisis financial dalam sebulan. Boleh ya, kamu bantu aku tugas ini. Nah, terus kita ketemuan yuk besok di Starbucks jam 5 sore, bisa seperti itu. Nah, jadi nanti orang tuh akan nanya, apa sih itu? Nah, kita ngomong sekilas saja. Misalnya mau ngomong perencanaan keuangan, mau ngomong tentang bisa membantu untuk dirimu manage uang, apapun itu, singkat saja. Tapi yang penting setelah itu minta dia punya waktu, langsung. Jadi ingat, ketika telepon, tugas kita hanya nyamperin, kasih tahu identitas kita, terserah teman-teman mau langsung kasih tahu teman-teman di Prudential, atau kasih tahu teman-teman belajar keuangan, terserah. Nah, setelah itu, teman-teman langsung tanya dia waktunya. Jadi ingat, yang namanya PDKT, di awal untuk buat titik temu, itu cukup kasih tahu kita siapa, tujuan kita mau ngapain, kita minta waktu. Selesai di sana. Jangan kepanjangan. Sampai di sini. Anda mau bertanya nggak? Untuk cara buat appointment, ada yang bingung atau mau tanyain? Atau kalau udah paham, silakan dikasih jempol yang udah paham. Oke, di sini Mas Nino udah mengerti. Bagaimana yang lain? Ada Sis Angelin, ada Pak Amonius yang baru join ya, kemudian ada Dr. Bu, ada Mas Iqbal, ada Pak Soleh. Yes, thank you. Sis Angelin udah ngerti, Bu Riki dan Kak Yuci. Ya harusnya gampang ya, kalau mau appointment sih nggak susah. Yang penting kita mau ngomong aja. Teman-teman, seringkali menelepon orang itu tidak seserem dengan apa yang kamu bayangkan. Ya, jadi jangan takut. Handphone itu nggak mungkin makan orang. Telepon aja, nanya aja. Kalau nggak WhatsApp, kalau nggak DM. Ya, intinya gampang gitu. Atau teman-teman di sini ada yang mau ngetes nggak, langsung kita tes telepon. Salah satu kandidat yang ngerasa, aduh kayak susah banget untuk kita jumpain. Ada nggak yang mau ngetes? Nah, Mas Iqbal, ditolak apa dulu ini? Ditolak appointment, apa ditolak untuk jumpa? Nah, kayak Mas Iqbal nih boleh nih. Mas Iqbal coba di unmute. Oke, ditolak jumpa seperti apa? Misal dia bilang nanti deh dikabari gitu. Cuman dia nggak ngasih kejelasan gitu harinya hari apa. Oke, Mas Iqbal masih ingat apa yang dikatakan dia? Misal iya nanti tengok jadwal dulu gitu. Oke, ini skenario terjadi di mana? Kemarin dok. Kemarin lokasi di mana lokasinya? Lokasinya di rumah sih, saya nelpon. Di rumah telepon. Dia sebagai apa? Apa kerjaan dia? Dia ibu rumah tangga dok. Ibu rumah tangga. Oke, namanya siapa? Namanya Shirley. Ruli. Shirley. Oke, Shirley seorang ibu rumah tangga, dirimu telepon. Di jam berapa? Sore dok. Sore. Oke. Coba dirimu kasih sedikit gambaran interaksi ketika dirimu telepon dengan dia, apa balasannya yang bisa dirimu masih ingat, coba sekarang diinfokan. Nanti di sini saya akan minta komentar dari teman yang lain, habis itu saya akan kasih ininya, jawabannya. Silakan. Oke dok, jadi kemarin itu kan sebenarnya kan Enggak, langsung interaksi dua arahnya. Dirimu jadi sharingnya. Jadi langsung dua bicara yang langsung terjadi. Oke. Halo, sore Mbak Shirley. Ya, sore Bang. Nah, Mbak, kemarin itu kan saya udah pernah share tentang ini ya, asuransi kesehatan. Kemarin kan Mbak udah pernah minta dihitungin, udah diminta simulasiin. Nah, dari yang saya simulasiin itu ada yang ingin tanyakan nggak? Katanya ada sih beberapa hal gitu. Oke, kalau gitu Mbak, biar saya lebih enak ngejelasinnya, lebih bagus kita jumpa aja sih gitu. Kalau Mbak bisa jumpanya di hari apa? Nah, dia bilang, iya nanti deh dikabari gitu. Saya kemarin kebetul ngasih dua pilihan.
tapi saya lupa harinya, hari apa. Karena udah lama juga dok, masih share itu. Oke, itu aja berarti percakapannya ya. Yes. Nah, sebenarnya topiknya udah kecepatan, ini topik nanti untuk follow up, itu nanti diklik bagian 3, ini masih klik bagian 2. Tapi nggak apa-apa, karena ada muncul, kita akan bahas. Teman-teman, sebelum saya komentari di sini, ada nggak teman-teman lain yang mungkin kalau di posisi seperti Mas Iqbal, apa yang ingin diberikan? Atau apa yang ingin komentari, atau apa yang kasih masukan untuk case Mas Iqbal? Silakan. Masih termute nih. Siapa yang mau ngomong? Kayaknya ada yang di video gerak, tapi suaranya belum muncul. Boleh di-unmute dulu. Siapa ini? Pak Munius. Oke, silakan. Ini cerita tentang penolakan ya, Dok. Iya. Penolakan kepada sasaran pas jumpa gitu ya. Enggak, ini masih telepon, belum jumpa. Masih telepon. Oh, pas telepon gitu kalau berinteraksi ya. Ya. Kalau saya sering cerita sama teman lama, bagi teman baru, teman lama, saya sering tanya gini. Kalau udah ibu jadi ibu rumah tangga, saya lebih ke Bu, di tempat kita di sana jalan nggak sih asuransi prudensial gitu. Dibalasnya gini, belum tahu lah, saya pun nggak tahu mengenai asuransi gitu katanya. Asuransi prudensial itu sudah menyebar di mana-mana loh. Saya udah punya nama tersendiri, yang nama baik tersendiri, aku bilang begitu. Bisa cerita tentang sekitar prudensial kita, Bu, kalau Ibu ada keinginan mau ikut di asuransi, baik itu anak, keluarga. Akhirnya ujung-ujungnya itu gimana ya? Nggak enak gitu. Ujung-ujungnya gini, dia bilang begini, asuransi itu banyak banget itu yang tidak benarnya, banyak saya dengar tentang asuransi. Saya nggak mau ambil resiko lah, saya lebih baik begini aja, nggak usah ikut asuransi. Banyak sekali saya dengar, akhirnya dia mengambil kata-kata pengalaman dari luar sana itu, dia ibarat lampiaskan ke kita. Saya pun bingung, jangan jauh begitu ya itu ya. Padahal awalnya tadi sudah bilang gini, asuransi prudensial itu sudah punya nama baik di Indonesia, bukan hanya di Indonesia. Tapi pengertian menangkap bahasa itu kayaknya nggak ada gunanya gitu loh. Jadi buat saya sendiri gini merasa ini mampu nggak sih untuk bertahan gitu. Gitulah pengalaman saya. Oke, berarti ini memberikan pertanyaan baru ya, bukan nanggapin. Oke, thank you. Nah, ini sebenarnya udah agak cepat. Saya putar sedikit ya, karena udah nanya. Saya munculin slide-nya. Ini sebenarnya nanti ada nih. Ya, cuma karena tadi Pak Amuli sudah buka kasusnya, maka yang dilakukan tadi, jangan pernah gunakan banyak pernyataan. Ramai perhatiin tadi, yang dilakukan oleh Pak Amonius itu nggak salah, tapi kurang tepat. Artinya, orang tidak ada yang suka dikasih pernyataan. Paling gampang ya, teman-teman di sini ya, pernah nggak pas orang tua ngomong atau orang lebih tua ngomong dari kita, apa senior kita ngomong, walaupun kita tahu itu benar, tapi karena ada ngoceh banyak, sebel nggak dengarnya? Sebel ya. Karena manusia punya sifat asli itu apa? Defensif. Artinya, gue tahu yang lu ngomong benar, tapi gue nggak suka lu ngocehin. Nah, ibu tadi, dia tahu prudensial udah bernama. Tapi kadang tadi Pak Monius cocokin dengan kebenaran-kebenaran yang mungkin menurut dia itu nggak cocok, atau mungkin bagi dia, aduh, gue nggak pengen denger, gue nggak penting. Nah, jadinya dia memberikan respon seperti itu. Tapi yang paling tepat dilakukan adalah gunakan banyak pertanyaan. Kalau dia ngomong, wah, asuransi banyak tidak benarnya. Mantep, Bu. Tidak benarnya dalam hal apa lebih tepatnya? Atau apa definisi tidak benar menurut Ibu? Nampak nggak di sini? Seringkali kita ditanya, nggak tahulah, pokoknya banyak nggak benar. Nah itu Bu, saya penasaran Bu. Dari mana Ibu tahu itu bisa tidak benar kalau Ibu sendiri tidak tahu bagaimana tidak benar itu? Nampak nggak, teman-teman? Inilah skill yang Pak Amonius harus kuasai. Nah, pertanyaan, apakah sanggup bertahan? Jawabannya, bisa sanggup, bisa enggak. Tergantung bagaimana Pak Amonius merespon hal itu. Nah, kalau teman masih ingat, slide-slide yang sebelumnya, di minggu lalu, ini dia. Tidak ada kegagalan.
yang ada feedback. Artinya, Pak Amonius berhasil mendapatkan feedback dari nasabah tersebut, walaupun tidak sesuai dengan apa yang Pak Amonius inginkan. Sama dengan tadi Mas Iqbal. Mas Iqbal berhasil dapat feedback dari Ibu tadi, dengan dia bilang dia punya pertanyaan, tapi nggak dapat respon yang diinginkan, yaitu ketemu janji temunya. Nah, sampai sini dapat, teman-teman? Oke. Sebelum makin banyak pertanyaan, untuk case-nya di Mas Iqbal, ada yang mau nanya nggak? Pertanyaan lainnya simpan dulu ya. Nanti kita akan bahas semua di akhir. Daripada nanti kita bahas semua, nanti materi nggak selesai. Ya, jadi Pak Amonius simpan untuk pertanyaan itu bagus. Nanti kita bahas setelah habis ini kita bahas. Nah, balik lagi ke pertanyaan Mas Iqbal tadi. Coba perhatiin. Kenapa ada orang yang punya pertanyaan tapi dia tidak ingin dijumpai? Menurut teman-teman kenapa? Ya, gue punya pertanyaan ini. Tapi pasti, oke Bu, kalau gitu kapan kita bisa jumpa? Oh, nanti dulu dah, gue hubungi lagi. Apa kata kunci yang membuat orang itu punya pertanyaan tapi nggak pengen jumpa? Nggak enak, takut ini ntar ditodong untuk langsung closing di tempat. Yes, itu salah satu. Kemudian? Sebenarnya dia nggak pengen tahu aja. Bukan itu alasan utamanya mungkin. Bahasa basi, yes. Kemudian? Kalau buat aku sih kemungkinan besar orang tersebut itu mau usaha orang itu atau menggali sesuatu hal yang mau disampaikan lebih lagi supaya lebih mengerti melalui chatting gitu. Kalau melalui chatting kan sebenarnya lebih leluasa, tapi kalau dalam langsung tatap muka gitu kayak ada sungkan, nggak berani nanya itu kan. Itu dia jawaban saya tunggu-tunggu. Luar biasa, Pak Amonius. Jadi gini, benar yang dibilang tadi sama Kak Yuci, ya Mas Nino, ada yang dia rasa nggak enakan, ya takut ditodong langsung closing, ada yang merasa dia belum nyaman untuk posisi untuk tatap muka, dan apalagi kan beda jenis kelamin ya, Mas Iqbal cowok, dia cewek gitu. Nah, jadi coba ngetes dengan cara tadi Pak Amonius ngomong. Coba dengan chatting untuk follow up-nya. Tapi ingat, chatting juga jangan kayak ketik skripsi ya. Jangan diketik panjang gitu. Nggak usah. Ketiknya ialah 1-2 kalimat, enter, tunggu dia balas. Setelah itu ketik 1 kalimat, enter, tunggu dia balas. Selagi dia nggak balas, jangan tambah lagi informasi baru. Nah, itu butuh kesabaran. Ya, jadi kalau di Mas Iqbal katanya udah lama nggak di follow up, mungkin saatnya follow up lagi. Halo Kak Sherly, kemarin masih ingat ya yang saya telepon, waktu itu kayak Kak Sherly masih waktunya berhalangan. Saya teringat dengan Kak Sherly. Karena kemarin Halo Dok, saya... boleh ngomong bentar Dok? Siapa? Nah, ini kawan aku boleh ikut dengerin sharing dokter nggak? Soalnya mamanya udah ikut di asuransi tersebut. Enggak, sebentar. Ini temannya siapa? Timnya Pak Amonius? Bukan. Oh, nggak boleh. Ini internal. Kalau dia nanti mau ikut, dia harus minimal jadi agennya Pak Amonius atau jadi timnya Kak Amitina. Oh gitu ya. Oke, Ya, ini nggak bisa. sesi untuk agent. Kalau untuk nasabah ya. Nanti kalau untuk nasabah itu sesi terpisah. Oke, sip. Pak Amonius on cam aja, Pak. Ya, on cam aja. Nah, jadi gini. Nanti ada sesi khusus nasabah. Kalau dia memang pengen dengar, itu nanti, nggak sekarang. Pastikan buat appointment lain dulu. Ya, ngerti ya? Jadi nggak sekarang ya. Kalau dia mau dengar, nggak sekarang. Nah, oke. Terus kemudian caranya ialah tadi dengan diberikan percakapan via WhatsApp. Ya, jadi biar dia bisa follow up, biar dia bisa nanti ngeliatin, dan mungkin satu kata kuncinya ialah dia belum percaya sama kita sebagai tenaga pemasarnya. Itu hal yang paling penting. Artinya gini, kalau Pak Amonius misalnya contohnya ketemu dengan teman, tiba-tiba temannya nanya, yuk ke rumah gua minum kopi, teman yang baru kenal, kan nggak langsung kita terima. Emang lu suruh ke rumah lu minum kopi mau ngapain lagi gitu? Belum tentu kita ngerti bahwa orang ini orang yang memang kita bisa percayai. Sama halnya dengan klien kita. Dalam hal ini, kalau masih dalam approaching, suspeknya kita. Yang kita belum tahu bakalan jadi prospek apa enggak. Nah, ketika tadi Mas Iqbal case-nya itu, berarti udah kasih proposal. Nah, sekarang kita nggak tahu kejadian sebelum proposal timbul seperti apa. Ngerti ya teman-teman? Jadi gini, nasi, masaknya itu harus benar-benar mateng, baru pas kita makan enak. Kalau masak di tengah jalan, listriknya padam, kita maksain makan, ketelan nggak? Ketelan, tapi besoknya sakit perut. Nah, ibarat dengan kisah Mas Iqbal tadi.
Bagaimana bisa proposal terjadi, kita nggak tahu. Karena proposal bisa timbul nggak banyak cara. Cara pertama, minta KTP dong, gue ngasih proposal kesehatan, lu baca-baca aja dulu. Bisa jadi. Atau kedua, naik-naik sebentar kena segen, dia suruh mintain supaya cepat percakapannya berhenti. Bisa jadi. Yang ketiga, benar-benar karena dia minta, kita kasih. Nah, sekarang pertanyaannya ialah, untuk case temannya tadi itu, apakah itu terjadi di skenario mana? Nah, kita belum tahu. Simpan dulu pertanyaannya, itu nanti akan terjawab di klik part 3. Ya, kalau nanti Mas Iqbal pengen nanya lagi, kita akan buat sesi case session khusus untuk Mas Iqbal. Tapi untuk teman-teman lainnya ikuti dulu alurnya ya, biar jelas, biar ngerti dan paham. Tapi bagus ya pertanyaannya, teman-teman udah tahu endingnya mau kemana. Tapi ingat, hari ini kita lagi bahas prosesnya. Proses yang bisa membuat teman-teman dengan klien tersebut, kawan bicara tersebut, bisa nyaman, sehingga apapun yang teman-teman katakan, itu kan enak didengerin. Karena ingat teman-teman yang selalu saya ulang-ulangi, penting apa yang kamu sampaikan, tapi lebih penting lagi bagaimana cara kamu menyampaikannya. Karena sesuatu yang sebenarnya baik tidak akan terdengar baik kalau tidak disampaikan dengan baik. Sampai sini dapat gambarannya? Dapat ya? Oke. Nah, sekarang belum proposal, berarti masih kasih konsep ya, Mas Iqbal ya? Iya dok, kemarin waktu saya share itu kan, yang saya ingat yang video apa tuh ya, yang agent juga, yang agent Jakarta bagaimana tuh ya, yang dia video dia rawat di rumah sakit itu, yang VIP segala macam. Oh, testimoni klaim. Nah, yes. Nah, jadi setelah itu dia tuh nanya gini, berapaan ya gitu. Nah, jadi saya hitungin yang dari Telegram itu, Dok. Nah, teman-teman, jangan pernah langsung memberikan umpan ke ikan yang masih jauh dari pinggir pantai. Lu lemparin umpannya, ikannya nggak bilang thank you, bye-bye. Jadi teman-teman, yang dilakukan tadi oleh Mas Iqbal, itu pasti baik dilakukan oleh teman-teman yang masih awal. Dan teman-teman harus thank you sama Mas Iqbal, karena dia buat ini jadi kita bisa bahas. Ini namanya teman-teman lagi ngejar. Ingat, orang tidak suka dikejar. Yang ada ialah bilang, oh, jadi dari Kak Sari tertarik untuk kasus kesehatan. Tapi Kak, sebelum saya buat untuk perhitungan, saya pengen tahu dulu, apakah benar dari Kak Sari butuh hal ini. Oleh karena itu, saya ingin mempunyai janji temu dengan Kak Sherly, mungkin secara online atau offline, nyamannya yang mana Kak? Nampak nggak? Kita balikin ke janji temu dulu. Kenapa? Kayaknya jarang banget orang yang bisa lihat itu langsung dia minta proposal, jadi jarang banget. Yang ada dia cuma nanya. Jadi gini, kebiasaan manusia itu nanya doang, belum tentu beli. Nggak percaya teman-teman, lihatlah teman-teman yang ada buka online shop. Berapa banyak yang nanya, berapa banyak yang beli? Nggak banyak teman-teman. Nah kayak Pak Amonius lah, kan jualan online shop juga kan. Emang semua yang nanya itu bakalan beli? Nggak mungkin kan? Kan nggak semua nanya beli. Ada yang cuma nanya doang, ada yang nanya hilang gitu. Nah ini yang diambil oleh Mas Iqbal. Jadi ingat, ketika orang nanya, itu kita harus tahu, ini kita harus buat appointment dengan dia dulu. Kenapa? Supaya teman-teman menunjukkan keprofesionalisme teman-teman dalam menghandle case ini. Oke, dapat ya? Saya lanjut dulu sebelum kita pertanyaan, supaya kita bisa menghabiskan materi hari ini ya. Oke, balik dulu. Nah teman-teman, approaching, nanti kita akan banyak role play di minggu depan dan 2 minggu lagi. Teman-teman nanti silakan, atau kalau teman-teman pengen tahu, penasaran gimana cara telepon dan pengen langsung ngeliatin live, infoin biar kita atur jadwal, teman-teman akan langsung lihat saya bantu teman-teman telepon. Nah, cuma nanti pilihannya 2. Kalau dia setuju ketemu cuma 2, antara yang kamu mau follow up, apakah aku yang follow up. Kalau aku yang follow up, ya jadi nasabah gua. Tapi kalau lu yang follow up, ya lu ambil nasabahnya. Ya, fair ya teman-teman ya. Jadi di sinilah yang namanya mau uang harus usaha. Jangan mau enaknya aja. Ya, jadi yang berpikir, oh ada leader. Leader pokoknya selesai semua, gua buat proposalnya. Nggak bisa seperti itu. Ya, teman-teman harus belajar juga ya. Oke. Teman-teman, kita lihat di sini sekarang kita masuk ke fact finding. Inilah kekuatan yang membuat seseorang itu bisa menghasilkan case yang bagus, bisa mendapatkan klien-klien yang oke, bisa mendapatkan orang-orang kawan bicara yang sedikit sekali memberikan bantahan. Kayak tadi kata Pak Amonius, dia ngasih banyak bantahan, Dok. Nah, berarti fact finding-nya belum dapat. Nah, disinilah fact finding-nya harus benar-benar sangat tajam. Nah, fact finding pertama ialah kita lihat di sini bisa dengan wawancara,
Ini yang saya paling sarankan karena paling gampang, tidak perlu pakai keras apapun. Yang kedua, kuesioner. Teman-teman tadi lihat saya sudah share di grup kuesioner tadi yang survei kesadaran penyakit kritis itu boleh dipakai. Kalau teman-teman tipe suka kuesioner, ya. Jadi kalau misalnya contohnya tadi yang punya Mas Iqbal boleh follow up dengan kuesioner. Kak Seri, saya dapat tugas nih dari gua punya mentor, gua disuruh nyari 100 orang buat isi ini. Bantu dong ngisiin. Jadi kita minta dia bantu buat isiin, bantu closing, beda ya. Kalau bantu isiin nggak apa-apa, tapi bantu closing jangan. Ya karena isiin kan dia membantu kita gitu. Nah, yang terakhir itu observasi. Teman-teman sekalian, saya sendiri saya kuatnya di observasi. Artinya, sebelum saya ketemu orang ini secara langsung, saya udah stalking dulu medsosnya. Saya udah ngeliatin dulu orang ini ngapain aja. Orang ini biasanya hobi ngapain aja, anaknya jadi berapa, ulang tahunnya keberapa, kapan ulang tahun pernikahannya, hobinya ngapain, biasanya makannya apa, nonton film apa, follow-nya siapa. Karena kenapa? Begitu gue samperin dia, gue tidak akan langsung ngomong, piye kabar ya, apa kabar? No. Gue nanya, gimana kemarin nonton Thor God and Thunder gitu? Keren nggak itu filmnya? Katanya di belakang tuh nanti ada musuhnya, spoiler, ada Hercules gitu ya. Nah, ini langsung ngebahas sesuatu yang dia lagi suka, seperti itu. Nah, jadi basa-basi kita nggak basi loh teman-teman. Jadi benar-benar kita harus tahu on point apa yang kita benar-benar mau sharing supaya kita dapat yang namanya itu pacing, artinya kita dan dia frekuensinya sama. Nah, teman-teman pernah nggak ngelakuin ini sebelumnya? Atau jangan-jangan selama ini masih pakai teknik-teknik yang dulu-dulu yang udah basi, asal jumpa orang, apa kabarnya, udah makan belum, gitu. Ngerti nggak sampai di sini? Jadi tujuan kita fact finding, ialah supaya kita lebih cepat mendapatkan suatu kesamaan, suatu pacing, frekuensinya sama, sehingga apapun yang teman-teman ngomong, orang itu tidak akan banyak ngasih bantahan. Nah, sampai sini dapat ya? Oke. Nah, kemudian teman-teman, kita lihat di sini. Ada 4 F yang harus kita tanya ketika melakukan wawancara. Yang pertama ialah keluarga, family. Yang kedua ialah finance, keuangan. Yang ketiga ialah fitness atau kesehatan. Yang keempat ialah future atau masa depan yang dia inginkan. Nah, teman-teman coba di sini, boleh diketik, boleh di-unmute, kasih saya contoh dari bagaimana untuk bertanya tentang family, bagaimana untuk bertanya tentang financial, bagaimana bertanya tentang future, bagaimana bertanya tentang fitness. Silakan. Yang misalnya mau ketik boleh, yang misalnya mau untuk unmute juga boleh. Silakan. Untuk Pak Monius tadi, kalau misalnya temannya tadi dia mau ikut, tanyain aja. Kalau dia berminat gabung jadi agent, biar ikut dia batch berikutnya. Didaftarin hari ini. Nah, inilah kesempatan tuh buat orang tuh belajar juga. Ya, kalau memang dia mau nanti. Oke, si kecil udah masuk sekolah tahun ini. Ya, berarti ini pertanyaan tentang family. Oke, apalagi teman-teman, ayo coba buat pertanyaan biar teman-teman tahu gimana cara fact finding. Baru satu, yang lain gimana? Belum ada yang ini ngerti nanya? Terserah, agak mesti keluarga ya. Boleh family, boleh financial untuk keuangannya, boleh kesehatan fitnessnya, boleh future masa depannya. Nah, itu dari Bro Ricky, financial. Dan itu sebenarnya merangkap future juga, artinya beli rumah kan bisa masa depan. Kemudian kita bisa tahu kira-kira keadaan keuangannya seperti apa. Karena kalau orang yang mau beli rumah, itu pasti ada duitnya. Nggak mungkin dia beli rumah dari hutang, kan? Nggak mungkin. Nah, apalagi? Coba yang lain. Nah, si kecil udah masuk sekolah tadi, pertanyaan Mas Ino, berarti kita mau tahu dia punya anak usia berapa gitu. Kalau misalnya dia bilang, oke, ya baru masuk misalnya SD kelas 1, berarti anak usia 6 tahun. Nah, jadi kita lebih gampang ya gitu. Oke, get well soon ya. Oke. Apalagi yang lain? Pertanyaannya, silakan. Ayo, silakan ya, riset juga boleh. Atau teman-teman kalau misalnya tiba-tiba punya pertanyaan random, ketikin aja.
Jadi kita tahu pertanyaannya itu masuk nggak ke 4F tadi. Franchise kemarin gimana? Lancar. Ah, bagus. Ini tentang ini financialnya, ya. Boleh lanjut. Apalagi? Ayo teman-teman, supaya tahu cara ketemu orang ngomong nggak basi, nggak langsung asuransi lu gimana, kan basi kali ya. Bang Sarwo sehat bang, gimana harga di? Ini keren, langsung kesehatan diserang ya untuk dia punya fitness, langsung nanya tentang dia punya financial, ya cakep. Apalagi teman-teman, ayo. Karena finding itu kelanjutan dari approaching. Kalau teman-teman approachingnya jago, buat pemain jago, pas jumpa nggak ngerti ngomong apa ya, dia akan beli. Nggak mungkin teman datang, yuk Pak, tengok asuransi kita, nggak kayak gitu teman-teman. Nah jadi yang namanya tadi ice breaking, basa-basi, pemanasan, ini dia. Fact finding ini sebenarnya kita sembari pemanasan. Nah, apa pertanyaan coba? Dari tadi saya cuma mendengar ada yang untuk family, untuk fitness, ya untuk financial, untuk future. Yang empat udah ada ya. Nah, coba teman-teman pengen ngasih kalimat pertanyaan apa yang mungkin bingung ini masuk kemana? Saya diketik juga. Nanti kita akan bahas. Karena teman-teman kalau ngasih pertanyaan yang nggak mengarah, nggak ada tujuannya, yang ada nanti capek-capekin waktu. 1 jam nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana. Oke, istri kemarin sakit apa? Udah keluar dari rumah sakit. Nah, Mas Iqbal usahakan gini ya, untuk masalah sakit apa, lihat situasi ya. Pertanyaan ini nggak bisa digunakan oleh semua orang. Kadang-kadang ada orang yang kalau belum dekat, pasti tanya, dia merasa jadi menjauh. Dia pikir, lu ngapain kepo, nih, sakit gua apa gitu. Jadi harus lihat case per case ya, nggak salah, tapi lihat case per case. Nah, ditanya, bagaimana? Kemarin katanya istri sakit ya. Nah, udah keluar dari rumah sakit belum? Udah sembuh belum, atau masih kontak ke dokter, nah itu boleh. Jadi itu nunjukin concern-nya kita. Nanti kalau dia sendiri yang akhirnya ngomong penyakitnya apa, biarin, karena dia ngomong, bukan kita. Nah, selama pandemi bisnis lancar kan, bro. Nah, itu lebih ke financial-nya, jadi penting. Nah, teman-teman, kumpulkan pertanyaan-pertanyaan seperti sebanyak mungkin di catatan atau handphone teman-teman kalau belum hafal. Tujuannya apa? Pas mau jumpa orang ini, teman-teman baca lagi. Kira-kira pertanyaan apa yang nanti gue mau pakai? Kalau belum terbiasa. Kalau udah terbiasa seperti saya, misal Mas Inu dan beberapa teman-teman lain, nggak usah dipakai lagi, ngalir. Tapi untuk awal, bolehlah. Misalnya gini ya, seorang karyawan berusia 30 tahun, yang married, udah punya 2 orang anak, yang rencana mau beli rumah, di mana orang tuanya baru keluar dari rumah sakit. Nah, udah kebayang nggak pertanyaan apa aja? Kebayang nggak? Pria 30 tahun, udah menikah, punya 2 orang anak, orang tuanya baru keluar dari rumah sakit. Anaknya belum masuk sekolah. Kan banyak yang bisa kita tanyain. Dari mulai gimana anaknya sekolah di mana, kemudian udah ini enggak, udah settle down enggak, uang pendaftarannya semua, kemudian kalau dari rumah ke sana berapa jauh, kemudian tinggalnya di mana saat ini, orang tua kemarin dia berobat sama siapa, kemudian apakah sekarang udah oke atau udah dikontrol, kemudian dia sendiri bagaimana kerjaan saat ini, apakah di kerjaannya sendiri saat ini dia ada mendapatkan peluang untuk promosi. Banyak banget ditanya teman-teman. Tapi nanya bukan nanya doang ya. Udah nanya, dia jawab apa, teman-teman langsung ini. Catat jawabannya. Misalnya ngomong, iya, gue kemarin baru kena demosi loh. Perusahaan saya hampir separuh dirumahkan. Nah, teman-teman tahu berarti financial lagi jelek. Nah, beruntungnya anak-anak saya dapat beasiswa. Sekolah nggak perlu bayar. Wah, puji Tuhan orang tua saya kemarin tertangani. Ya walaupun nggak ada asuransi swasta, tapi BPJS semua membantu lah. Nah, berarti dia sendiri tahu. Dia udah mulai concern, tahu asuransi itu penting. Nambah kan di sini ya. Nah, katanya kemarin lagi cari saya job ya, udah ketemu belum? Nah, boleh. Ya, jadi kayak ini, hai apa kabar kamu kalau sekarang? Kemarin saya dengar sobatku kurang sehat. Kenapa sih abang menjadi itu boleh juga tentang kesehatan ya. Jadi bagus, teman-teman udah tahu ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan membuat orang lebih terbuka sama kita. Jadi jangan langsung ketemu orang, udah punya asuransi di mana aja. Teman-teman, gue yakin lah, lu jumpa orang di luar sana, tiba-tiba orang naik gitu. Lu pasti malas ngomong. Lu kalau mau jualan nggak gitu juga caranya. Nah, teman-teman, pada akhirnya semua orang jualan. Cuman cara Anda berjualan itu seperti apa? Nah, sampai sini, ada mau nanya nggak ambil topik ini? Topik fact finding. Oke, Angelin, silakan. Kok susahnya palingan pas kita approach dengan salah satu dari 4F itu, ataupun keduanya, atau lebih, itu kadang-kadang gimana ya, orang udah ada persepsi kita ini, ya Allah mau jualan ini, gitu. Itu yang kadang-kadang bikin ini sih. Kayaknya nggak ada cara lain lagi gitu loh. Ya, menurut kalian gimana gitu? Oke, pertanyaan sangat bagus. Persepsi belum tentu sama dengan realita. Kadang-kadang, ketika kita lihat orang responnya yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita ngerem dulu.
kita ngelihat ada nggak tadi kata yang saya salah terucap sehingga respon dia berbeda. Karena bukan apa, gue jumpa teman gue yang butuh telepon nanya, gue jawab juga gitu. Karena belum pernah lah ada orang yang akan dia langsung nutup diri kalau ditanya tentang keluarga, tentang kesehatan, tentang masa depan dia, tentang dia punya keuangan. Jarang banget. Kecuali satu ya, orang itu bisa milih nggak jawab kalau dia belum trust, belum percaya sama kita. Nah, jadi kalau persepsi misalnya dia mau jualan, teman-teman langsung bisa pecahkan persepsinya di depan. Seperti ini. Sis, mungkin lu kira hari ini gue ngajak lu jumpa bareng buat ngopi untuk jualan produk. But no, hari ini gue tidak bakalan jualan. Gue cuma pengen kenal lu lebih dekat karena kita udah lama nggak ngobrol. Pertanyaannya teman-teman, gue bohong nggak ngomong gitu? Coba, yang mau bilang bohong-bohong ya bilang enggak, ketik di kolom chat. Biar teman-teman tahu. Ayo. Teman-teman kalau jeli dengan pemakaian kata-kata saya tadi, teman-teman pasti tahu kata kuncinya apa. Oke, tadi ada berapa jawab enggak? Kenapa enggak? Nah, jawab bohong, kenapa bohong? Coba. Yang bohong dulu, silakan yang bohong dulu, Pak Amonius. Kenapa bohong kalau gitu, Pak Amonius? Ini seru ini. Silakan Pak Amonius, di-unmute. Iya tentunya bohong dong, kan awalnya tadi tujuannya mau jualan gitu, tapi ketika sudah tahu responnya seperti apa, akhirnya kita memilih apa ibaratnya kalau kita jalan nikung gitu ya, cari cara lagi sehingga kita boleh menyampaikan kata-kata itu ya. Kalau buat saya itu tetap bohong gitu. Oke, thank you Pak Amonius. Pertanyaan cuma satu. Pada saat ketemu dia pertama kali, appointment yang kita buat ke dia apa tadi? Jadi temunya? Ngobrol kan? Ada nggak kita ngomong pertama itu, gue mau ketemu lu untuk langsung bahas asuransi. Ada nggak? Enggak. Kenapa Pak Amonius? Kesalahan dari agent di luar sana yang banyak, begitu ketemu orang, dia langsung, gue pengen jumpa lu, gue punya produk asuransi mau gue jual. Nah, kalau itu keadaannya tadi Pak Amonius, dia nggak pakai cara kita. Dia pakai caranya dia yang langsung jualan secara kasar, hard selling. Nah, Pak Amonius dapat gambarannya ya? Masih termute? Coba di-unmute. Dapat ya? Nah, perhatikan tadi, alur kita di awal, kita minta appointment dengan dia untuk kita berikan informasi. Walaupun dia tahu kita orang prudensial, dia tahu kita perencanaan keuangan, tapi kita berikan dia informasi. Nah, dan yang membuat kita nggak berbohong ialah kita ngomong ke dia, mungkin atau mungkin tidak kamu berpikir bahwa kedatangan aku hari ini untuk menjual sesuatu padamu. Tapi gue bakalan janji sama lu, pegang kata-kata gue ini, kalau pada pertemuan kita hari ini, gue tidak akan jualan apapun. Pertanyaannya, kalau benar sampai akhir sesi kita nggak jualan apapun, kita sebenarnya bohong nggak sama dia? Enggak. Dapat ya gambarannya ya? Ini trik yang harus dipakai oleh semua orang yang mau mendekati semua orang dimanapun dan tetap berpegangan sama janji kata-katanya. Dan kalau tiba-tiba di akhir itu, udah lu buatin proposal sama gue deh, gue mau masuk. Sorry, gue udah janji hari ini gak jualan sama lu. Lu kalau tiba-tiba suruh gue jualan, lu kan gue jadi ingkar janji. Teman-teman hati-hati loh. Ada orang yang sengaja ngetes kayak gitu loh. Dia mau ngetes lu bener-bener gak mau jualan. Terus pas nanti lu buat di proposal, kata lu gak mau jualan. Mampus. Termakan kata sendiri. Jadi ingat ya, kalau teman-teman ngomong sama dia gini, mungkin atau mungkin tidak kamu menyadari, mungkin kamu berpikir bahwa aku hari ini akan jualan padamu. Tapi enggak. Di pertemuan hari ini tidak akan jualan apapun. Dan kalau nanti dirimu ngelihat saya ada jualan apapun, dirimu silakan nge-leave dan jangan takut untuk ngeblokir saya. Seperti itu kita ngomong. Nah, terus dia ngomong, udah buatin proposal buat gua. Oke, boleh, tapi nggak hari ini. Karena gue juga ketepatan ada janji sama orang lain, nah hari ini gue nggak jualan. Lu lebih nyaman di minggu depan, hari Kamis atau Jumat. Biar gue buatin proposal di hari itu. Nampak? Sampai sini ada mau nanya, teman-teman? Dok, ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong kayak gitu, nah, jadi kita seolah-olah kayak ngulur dia gitu kan, Dok, biar make appointment di hari Minggu depan. Nah, rupanya selama proses seminggu itu jadi tawar juga tuh sama temennya. Oke. Dan temennya langsung, dan mungkin temennya langsung gercep tuh buat proposal atau hal-hal yang lain yang diminta dia gitu. Penjelasan terkait asuransi, terus langsung buat proposalnya. Dan dia klik di situ.
Jawabannya gampang, Mas Iqbal. Selagi benang kuning belum terikat, segala bisa terjadi. Temannya buat seperti itu, gampang. Masih ada 14 hari buat free look untuk dia batalin polis. Kalau memang benar-benar mau berantemnya seperti itu. Tapi teman-teman sekalian, fact finding pertama, kalau teman-teman bisa ngejual diri sendiri sebagai orang yang dia sukai, yang dia mau siapapun datang, dia akan beli sama dia. Asal teman-teman tetap kontak sama dia. Ngerti nggak? Karena kenapa? Nggak usah dia beli sama agent lain. Dia beli sama bank aja bisa, ngapain sama agent lain. Makanya nanti teman-teman, di topik ini hari ini, saya kasih tahu juga teman-teman, ada 3P. Ya, teman-teman harus pegang kuat. Teman-teman bukan jual produk, bukan P yang pertama. Teman-teman bukan karyawan dari perusahaan, bukan P yang kedua. Teman-teman ialah personalnya, orangnya. Perhatiin cara saya ngomong ke setiap orang. Nasabah saya. Pak, gua tahu Pak, agen asuransi di luar sana banyak banget. Dan banyak orang boleh membeli dengan agen yang siapapun di luar sana. Tapi Pak, saya yakin, hanya orang-orang dengan kecerdasan tertentu Pak, yang dia ngerti dengan agen siapa dia berhubungan. Nampak nggak Mas Iqbal di sini? Yang saya jual siapa? Jasa kita tuh, diri kita sendiri. Jasa kita. Dan ingat, kita belum berikan proposal apapun ke dia. Kesalahan seorang agent ialah ketika orang masih belum mau, udah dikasih proposal itu jadi bahan contekan kemana-mana oleh semua agen asuransi lain. Nampak masalahnya? Nah, prinsipnya, nasabah yang kita kasih proposal ya nasabah yang udah ready setelah mendengarin show the plan-nya kita. Jadi ingat, kalau masih ngomong-ngomong, ngucap-ngucap, belum ngerti dia mau ngapain, jangan pernah sekali-sekali langsung ngasih. Karena kenapa? Kekuatannya lemah banget. Terus ada yang ngomong, Pak, saya closingan itu kebetulan. Coba ulangi 100 kali. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu kebetulan dia mau. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa buat kayak gitu dan 100 nasabah buat satu closing, ya udah, itu kebenarannya. Teman-teman lakuin. Tapi dari pengalaman saya lihat banyak orang lain di luar sana yang ngasih seperti itu kebetulan closing doang. Artinya kenapa dia udah closing, nggak ngerti juga dia kenapa dia closing gitu. Jadi dapat nggak gambarannya? Dapat ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, teman-teman udah katam ya, 4F, dilatih. Pas nanti role play minggu depan, kita akan minta acara acak langsung role play ya. Jadi nanti ada orang yang jadi dia punya responden, ada yang jadi tenaga pemasarnya, langsung latihan 4F ini ya. Oke. Kemudian teman-teman, bagaimana teman-teman tahu kalau fact finding-nya berhasil? Karena kenapa? Pinter nanya satu hal, berhasil dapetin informasi itu hal yang berbeda. Nah, apa yang teman-teman harus dapetin? Apa kebutuhan orang ini? Apa keinginan dari orang ini? Apa masalah dari orang ini? Supaya teman-teman tahu ini prospek apa suspek. M-A-N-C-A. M, money, uang. A, authority, otoritas. N, needs, kebutuhannya. C, karakter, orangnya seperti apa. L, kesehatan dia. Inilah tujuan daripada 4F tadi untuk mendapatkan men study. Udah mulai nampak nggak benangnya nyambung ini? Udah mulai nampak ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita melihat bagaimana kalau saya gagal melakukan pre-approaching, approaching dan fact finding. Tadi tanyain oleh Pak Amonius, oleh Mas Iqbal. Jawabannya ini, nggak ada yang namanya gagalan, yang ada namanya feedback. Inilah gunanya teman-teman perlu nge-request sesi Zoom untuk one-on-one supaya kita bahas case-nya. Karena harus lebih detail. Orang per orang, case per case akan berbeda. Nah, teman-teman ingat, semua outcome merupakan achievement terlepas dari itu hasil yang diinginkan atau tidak. Ini ulangan dari minggu lalu ya. Nah, kemudian jika feedback tidak sesuai dengan diinginkan, maka perlu rencana dan tindakan peningkatan kualitas diri. Jadi kalau kata Pak Amonius, apakah bisa bertahan? Jawabannya tergantung dari seberapa berkualitas, seberapa sumber daya yang Pak Amonius miliki pada saat itu. Kalau bisa merasa belum banyak, tingkatin. Itu kata kuncinya. Nggak ada jalan singkat. Ya, jadi nggak usah terlalu memperbanyak aktivitas kalau kualitasnya belum bagus. Jadi fokusnya kualitas dulu, baru kualitasnya dibanyakin. Nah, teman-teman, 4 pertanyaan. Ya, saya ulangi 3 pertanyaan yang teman-teman boleh bertanya ke diri sendiri. Usahakan lakuinnya seminggu sekali sebagai bahan perenungan. Yang pertama ialah,
What mistakes did I make that time? Apa kesalahan yang saya buat pada waktu itu? Misalnya, kata tadi Pak Amonius, kok ibu itu bilang asuransi banyak nggak benernya ya? Jangan-jangan gue ada salah ngomong ya? Terus Mas Iqbal berpikir, kenapa ya dia nggak mau dijumpai ya? Jangan-jangan ada yang gue ngomongnya salah gitu ya? Nah, itu harus kita renungkan. Nah, kemudian, what did I do that was right? Apa yang saya lakuin benar? Oh, kenapa dia mau telepon saya? Oh, kenapa ibu ini mau jumpa dengan saya ya? Berarti ada sesuatu yang benar gitu. Tapi jangan puas. Pertanyaannya ialah, and in what way could I have improved my performance? Dengan cara apa saya bisa meningkatkan lagi cara saya untuk bisa berinteraksi? Itu penting. Karena teman-teman tidak bersaing dengan sesama teman-teman lain, bukan. Teman-teman bersaing dengan diri Anda sendiri dari minggu ke minggunya. Artinya kamu harus menjadi orang yang lebih baik dibanding minggu-minggu sebelumnya. Nah, terus pertanyaannya, what lesson can I learn from the experience? Artinya, oke deh, dia nolak gua. Oke deh, dia nggak jadi beli. Oke deh, dia PHP-in gua. Tapi pelajaran apa yang gua dapetin dari sana? Jadi teman-teman, penolakan tuh nggak enak. Penolakan tuh membuat kita stres, membuat kita mental down, membuat kita nggak bisa bertahan. Tapi jangan mau dikasih gratisan di penolakan. Artinya gini, teman-teman ditolak, ngambil sesuatu. Artinya, oke, gue ditolak. Apa yang gue pelajarin? Jangan udah ditolak, sedih aja tapi nggak dapat ilmunya. Kan kasihan teman-teman. Kalau udah ditolak orang, sudah kena lebamnya, udah memar, ya minimal belajar sesuatu lah. Nah itulah dari sana teman-teman, barulah penolakan itu benar-benar banter dialamin. Makanya orang-orang yang sukses adalah orang yang telah banyak kali mengalami kegagalan, dan dia bangkit dan belajar dari kegagalannya. Jadi jangan udah gagal sekali, tidur nggak apa-ngapain. Ya kasihan, ya tanda kutip udah dijolimin orang, masa masih nggak mau belajar gitu dia. Saya masih dapat ya. Ini tentang mindset-nya. Oke. Kemudian sebelum saya lanjut ke show the plan, Anda mau bertanya? Silakan. Kita masuk agenda yang terakhir. Silakan. Ya, Pak. Dok. Ya, Ya, saya mau tanya ini saya satu kelemahan saya kayaknya kalau saya pikir-pikir saat saya berinteraksi dengan kawan, baik itu secara tatap muka maupun itu secara chatting atau telepon ya. Seketika contoh nih, saya datang sama teman cerita seputar asuransi prudensial. Dia berminat memasuk gitu kan, karena memiliki trauma, pernah gabung di asuransi, saya tidak tahu juga, dia nggak katakan asuransi apa, dikecewain gitu, yang menjadi haknya nggak kembali gitu kan. Akhirnya dia melontarkan pertanyaan begini, bagaimana kalau saya contohnya ikut di asuransi tersebut? Seperti apa sih tanggung jawab kamu dengan duit saya yang masuk? Seketika ke depannya saya nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, dalam posisi seperti ini kadang saya juga bingung gitu kan. Apa mau saya jawab, sementara di sini saya juga baru gitu, baru belajar gitu loh. Itu pertanyaan yang bukan untuk sekarang jawab gitu ya. Akhirnya di situ saya lebih memilih diam, karena saya nggak tahu apa-apa mengenai itu kan. Kalau saya tahu mungkin saya bisa langsung berinteraksi begini, begono ya kan, seperti ini ya kan. Seperti apa, bagaimana mengatasinya itu, Dok? Oke, terima kasih Pak Amonius. Saya yakin di dalam ruangan ini Pak Amonius sudah mewakili isi hati di beberapa teman-teman di sini. Cuman yang lain nggak berani nanya. Pak Amonius yang bertanya. Jadi harus terima kasih kepada Pak Amonius atas pertanyaan ini. Nah, yang pertama ialah Pak Amonius sudah tahu sebenarnya jawabannya tadi. Saya nggak tahu, Pak. Makanya saya harus belajar. Nah, Pak Amonius sudah tahu. Karena nggak tahu harus belajar. That's a very good thing. Itu hal yang bagus. Nah, pertanyaannya, ketika orang nanya hal seperti itu kita, pertanyaannya, boleh nggak kita ambil itu diam? Jawabannya jangan. Yang ada ialah, pertanyaan Ibu bagus banget, tapi karena saya sendiri juga masih baru, izin Bu, saya boleh tampung pertanyaan dulu untuk saya tanya ke leader saya akan balik ke Ibu lagi besok untuk memberikan jawaban yang Ibu inginkan. Terjawab cara menghandle-nya? Nah, sekarang untuk konteks masalahnya. Saya trauma dengan asuransi sebelumnya. Bu, boleh cerita nggak lebih dalam traumanya, lebih tepatnya seperti apa? Karena trauma itu ada dan nyata adanya. Itu masalah yang harus kita hadapi. Artinya gini, Pak, saya trauma kalau misalnya ngelihatin kecoa. Kan harus tahu dulu kenapa Bapak trauma dengan kecoa.
Pasti punya dong pengalaman dulu. Mungkin terbang kena ke wajahnya, atau kena gigit kecoa, atau mungkin ngapain, kita nggak tahu. Yang tahu orangnya, kita nggak tahu. Nah, jadi ketika Pak Amonius ketemu orang ini, dan ternyata dia punya trauma, tanyain, Bu, kalau saya boleh tahu, apa yang buat Ibu jadi trauma terhadap asuransi? Jangan tanya merek ya. Kalau tanya merek, nanti kita nyerang perusahaan lain. Tanya aja, apa yang buat Ibu trauma terhadap asuransi? Oh, saya dulu dijanjiin bayar 10 tahun, setelah itu nggak usah bayar lagi. Tiba-tiba sekarang uang saya jadi nggak ada. Oh Bu, mohon maaf sebelumnya Bu, saya turut prihatin. Tapi Bu, apakah Ibu sudah tahu kalau asuransi itu bukan tabungan? Asuransi itu untuk menjaga aset Ibu dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ibu tahu kalau asuransi tempatnya untuk menjaga investasi dan tabungan Ibu. Nah, hal-hal kayak inilah sebenarnya, Mas Amonius, itu shadow plan. Artinya orang itu sebenarnya lagi ngasih pertanyaan dengan cara keberatan. Ketika orang ngomong, gue trauma sama asuransi, secara terselubung, sebenarnya dia ngomong ini, Mas Amonius, gue pengen sih berasuransi, tapi coba lu yakinin gue lah, kenapa gue harus berasuransi dengan lu, karena gue trauma. Ngerti nggak? Secara konteks sebenarnya itu disampaikan. Cuma gini teman-teman, manusia punya satu penyakit. Seringkali manusia-manusia di luar sana, mereka sering mempersingkat kata-kata. Kayak tadi lah, saya trauma dengan asuransi. Kenapa dia ngomong lebih panjang seperti ini? Saya tahu sih asuransi itu bagus, cuman saya trauma dengan asuransi. Boleh nggak kamu bantu saya meyakinkan kenapa asuransi itu penting? Padahal itu sebenarnya maksud dia loh. Tapi manusia males berkata-kata. Kenapa? Karena manusia bekerja dalam energy saving. Teman-teman sekalian yang dalam ruangan ini, 9 orang peserta. Orang lain di luar sana boleh menghemat kata-kata. Kamu jangan. Karena kenapa? Asal muasal miskomunikasi ialah malas ngomong lengkap. Coba perhatiin deh. Biasanya sudah sering berantem, kalau teman-teman cermatin, ada kata-kata yang dihilangkan. Ada kata-kata yang dipersingkat. Padahal bukan itu maksudnya loh. Mulai paham sekarang teman-teman? Paham, Dok. Jadi ketika orang bertanya, jangan langsung plus, mikir dulu. Dia nanya, ini kenapa ya? Oh, ini ternyata maksudnya. Jadi teman-teman, pembelajaran malam ini bukan sekedar tentang asuransi kalau teman-teman jeli. Ini tentang bagaimana membuat kamu jadi orang yang lebih bisa memahami orang lain. Nanti sampai sini? Nah, ketepatan produkmu asuransi, ya udah, uangnya ngalir. Itu aja. Kalau kamu sekarang nggak jual asuransi, jual kue tiamu laku. Simple seperti itu. Karena orang suka sama lu. Orang beli karena orang suka sama lu. Ngerti yang di sini ya? Jadi walaupun kamu pintar kayak profesor sekalipun, tapi orang lihat kita aja kayak mau muntah, orang akan beli. Jadi cara pertama ialah bagaimana cara buat orang suka sama kita. Salah satunya ialah bagaimana cara mengatasi keberatan tadi tanpa menimbulkan masalah lain. Ya, jadi bagaimana kita mencernanya. Itu pertanyaan bagus ya, pertanyaan bagus. Jadi ingat, kalau ada sesuatu hal yang nggak diketahui, jangan didiamin, tapi dibalas. Bu, mohon maaf, saya juga masih baru. Jujur sama nasabah. Saya masih baru, Bu. Saya juga masih belajar. Saya boleh simpan pertanyaan Ibu, Bu. Besok saya kembali ke Ibu dengan jawaban yang Ibu inginkan. Atau kalau Ibu ingin, kita boleh interaksi 3 arah dengan saya punya mentor. Selesai. Ya, jadi nggak ada yang salah dengan hal itu. Semua orang mulai dari dasar, Pak Amonius. Jadi nggak usah minder dengan nggak bisa. Pak Amonius jauh lebih jago ketimbang orang lain di luar sana yang bukan agent loh. Jadi jangan pernah minder dengan apa yang kita miliki. Minderlah kalau kita tetap sama seperti sekarang ini, 1 tahun akan datang. Nggak ada perubahan, boleh minder. Tapi yakinlah teman-teman, setiap hari teman-teman kalau dapat 1% tambahan aja, itu luar biasa teman-teman. Ya, baca ya, Atomic Habits itu bukunya ada. Oke, saya akan lanjut. Nah, show the plan teman-teman. Teman-teman kita sekarang udah sampai poin ke-4. Gila ya, bahas 4 poin aja udah sampai 2 pertemuan belum selesai lagi itu. Memang sedalam itu sales cycle, tapi orang sering menyimpelkan. Lagi-lagi teman-teman, manusia suka mensimpelkan segala sesuatunya, padahal nggak semuanya bagus untuk disimpelin. Sama kayak gini, show the plan. Nah, teman-teman, balik lagi ya, gunakan lebih banyak pertanyaan dibandingkan pernyataan. Karena kenapa? Orang tidak suka didikte. Walaupun yang teman-teman bilang Indomie goreng itu enak, tapi nggak semua orang suka dengernya. Mending nanya, kenapa lu suka makan Indomie? Oh, karena Indomie itu enak. Nah, sama jawabannya kan? Tapi orang lucunya lebih suka kalau ditanya. Karena semua orang suka mendengar suaranya sendiri. Makanya nanya ke dia supaya dia ngomong. Ketika dia ngomong ke diri sendiri. Sampai sini dapat, teman-teman? Dapat ya? Oke. Teman-teman, kalau teman-teman belum tahu slogan Prudential, maka malam ini saya kasih tahu slogannya Prudential. Listening, understanding, delivering.
Dengarkan dulu, listening, dengar dulu. Udah dengar, paham dulu. Udah paham baru deliver. Makanya teman-teman, kalau ada orang nyamperin ke aku, terus dia katakan tidak mau jadi agent karena nggak pintar ngomong, gue bilang ke dia, oke, ini slogannya Prudential. Emang di sini ada talking? Nggak ada. Listening, denger. Makanya kalau orang mau jadi agent, nggak perlu pintar ngomong. Yang penting telinganya berfungsi, kotoran telinga dibersihin. Dengerin orang ngomong. Banyak orang, terutama agent baru ya, di luar sana, nggak di sini, hobinya ngomong. Orang maunya apa, dia ngomongnya apa, ya nggak nyambung. Jadi, bertanya. Jadi dari mulai teman-teman finding bertanya, teman-teman udah mulai belajar mendengarkan. Dan teman-teman, belajar mendengarkan tidak dimiliki oleh semua orang. Hanya orang-orang dengan kecerdasan dan kebiasaan tertentu yang sanggup mendengarkan orang itu berbicara. Nah, kemudian setelah itu teman-teman mengerti kenapa dia ngomong seperti ini, kenapa iramanya seperti ini, kenapa intonasi dia seperti ini, kenapa dia punya trauma. Nah, kita harus ngerti dulu. Baru kita deliver. Bu, saya paham Bu dengan keadaan Ibu ungkapkan tadi. Kalau saya di posisi Ibu, saya juga berhak kecewa Bu. Bu, mari kita bahas di dalam tentang kekecewaan Ibu. Nah, kita bantu dia pecah-pecahin satu persatu. Tapi dapat ya. Jadi teman-teman, Prudential mikir sejauh itu loh. Slogannya udah dikasih. Cuma nggak tahu kenapa orang lewatin aja. As simple as mendengarkan aja teman-teman, listening. Kalau kamu punya kekuatan mendengar, gak pinter ngomong pun, orang closing samamu. Kenapa? Kebanyakan nasabah cuma pengen dicurhatin, udah itu aja. Teman-teman, gak ada untungnya kalau kamu menang dalam argumen. Ingat, kamu bukan berantem di sana. Kamu mau mendapatkan hati nasabah, bukan berantem. Percuma kamu benar, tapi akhirnya musuhan. Buat apa? Ya, cara kita ya bagaimana merangkul nasabah supaya dia bisa paham dengan pengertian dia dengan bimbingannya kita. Jadi listening, understanding, delivering. Nah, teman-teman, kalau masih ingat slide di Finpreneur ya, yang 101 kemarin modul pertama, step pertama edukasi, step kedua literasi, step ketiga efikasi. 3 hal inilah yang kita buat di dalam show the plan. Bagaimana kita mengedukasi dia, bagaimana kita buat dia jadi paham, bagaimana kita buat dia supaya tahu kalau ini efektif buat hidup dia dan keluarga dia. Jadi 3 hal yang harus ada ya di dalam otak kita ketika kita mau kasih tahu orang, tercapai nggak 3 ini? Ketika gue ngoceh-ngoceh, tercapai nggak dia mahamin ini? Tercapai nggak dia jadi benar-benar ngerti kalau ini berguna buat keluarga dia? Kalau 3 ini belum tercapai dan dia nggak mau closing, salahnya bukan di dia, di kita. Kita belum bisa buat dia ngerti dengan bahasanya dia. Sampai sini ngerti ya? Nah, jadi edukasi, literasi, efikasi. Nah, teman-teman, yang pertama, slide yang paling sering saya gunakan, tapi ke luar sana jangan pakai slide, gambar aja juga boleh, tapi karena kegunaan untuk hari ini saya tampilin slide-nya. Teman-teman mulai ngomongnya seperti ini. Pertama, teman-teman gambarin sisi sebelah kiri, ada tulisan sisihkan. Pertama, ialah sisihkan untuk pajak. Artinya, teman-teman, prinsip mengelola uang cuma 2. Jaga pemasukan, kelola pengeluaran. Coba ulangi teman-teman, dalam hati. Jaga pemasukan, kelola pengeluaran. Jadi kalau di luar sana teman-teman masih dengar orang ngomong, kelola pemasukan, gimana caranya kelola pemasukan? Pemasukan itu dijaga, bukan dikelola. Artinya kalau lu mau pemasukan lebih banyak, itu kerja lebih banyak. Tapi yang bisa kita kelola apa? Uang yang ada. Dan seringkali masalah dalam mengelola uang yang paling susah ialah kalau nggak ada uangnya. Kita ngomong gitu ke orang aja, orang gini, oh benar juga ya. Nah, teman-teman, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan patuh pada hukum di Indonesia, sekarang NPWP dan JKTP, jangan main-main. Yang pertama, pastikan segala jenis pemasukan yang teman-teman dapatkan, terserah mau dari kerja, mau dari berbisnis, mau dari jualan, apapun, sudah benar-benar income atau pendapatan yang bersih setelah dikurangi pajak. Karena kenapa? Kalau pajak nggak beres, hati-hati dengan dendanya. Teman-teman ngomong gitu ke orang aja di luar sana, mereka akan pasti ngupingnya udah gini, oh gitu ya. Kenapa? Pajak ini hal yang paling sensitif, teman-teman. Nah, kemudian kedua, kita bilang ke dia, charity, amal. Apapun agama yang kamu anut dan percayai, kita sama-sama yakin dan sepakat kalau di setiap peser rupiah yang ngalir ke dalam rekening kita, itu telah dititipkan. Udah dititipkan oleh Tuhan di atas
bagian-bagian porsi-porsi dari rezeki orang-orang yang kurang beruntung di luar sana. Maka ada namanya perpuluhan, ada namanya zakat, ada namanya beramal. Sampai sini teman-teman, ada nggak nasabah atau orang yang mau bantah dengan kalimat 2 tadi, yang pajak sama amal cari tadi? Saya rasa sejauh ini pasti nggak ada. Benar? Nah, ketiga kita bilang ke dia, silakan berhutang, tapi hutang dengan bijak. Dan jangan lupa buat cara untuk hutangnya dilunasin. Makanya namanya debt cancellation. Ulangi ya, pajak udah selesai, amal udah selesai, hutang sudah selesai. Kemudian, selanjutnya kamu akan memerlukan namanya ketenangan pikiran, peace of mind. Dan saya yakin kamu pada akhirnya ingin ada financial freedom, kebebasan finansial. Nah, kebebasan finansial akan kamu capai dengan berinvestasi. Udah, itu aja, nggak usah terlalu panjang, cukup ngomong kayak gitu. Nah, peace of mind itu apa? Hal-hal yang bisa membuat kamu fokus nyari duit, fokus ngembangin aset, tanpa perlu khawatir uangmu digorogotin oleh yang nanti mengancam keuanganmu. Setelah itu selesai, teman-teman gambar bawahnya. Sisakanlah. Artinya teman-teman, setelah disisihkan tadi, sisanya tadi, teman-teman habiskan semuanya. Biaya titik-titik hidup, biaya kebutuhan hidup untuk rumah tangga, untuk pendidikan anak, untuk hal-hal yang penting-penting lah. Sama untuk gaya hidup, artinya pengembangan diri. Sama bermain. Terus ada yang ngomong, Pak Dokter saya udah tua, saya nggak bisa bermain. Justru karena kamu berhenti bermain, kamu jadi tua. Teman-teman sekalian, hidup itu harus seimbang. Life, work, balance. Jadi ketika orang itu kerjanya keras, jangan lupa dia harus have fun juga. Makanya teman-teman, saya bilang ke klien-klien di luar sana, kalau kamu punya uang setiap bulan, habiskan tanpa sisa. Teman-teman, statement tadi, ada yang mau bantah nggak? Gila nggak kalau kita suruh habisin uang setiap bulan, uangnya setiap bulan dihabisin. Nah, ada yang mau bantah nggak dengan diagram ini? Silakan kalau bisa ada. Boleh nggak kita ngomong sudah habisin uangnya dengan cara seperti ini? Coba, silakan. Ya, yes, Bro Riki boleh. Yang udah riset belakangan ya, riset ngerti. Yang masih baru-baru silakan, yang masih pertama. Kalau misalnya nggak boleh, silakan protes. Proteslah sekarang sebelum kamu diprotes di luar sana. Jadi mending sekarang protesnya. Ayo, silakan. Ada 2 peserta ketendang ya. Oke. Boleh ya. Wah, ini semua boleh gitu, takut ditanya mungkin gitu ya, boleh ya. Nah, teman-teman, logikanya gini loh. Kalau orang ini udah bisa sisihkan di awal untuk dia bayar pajak, dia beramal, dia lunasi hutang, dia punya asuransi, dia punya investasi, udah nggak ada lagi hal-hal yang bisa ganggu keuangan dia, walaupun dia udah nggak megang duit lagi. Makanya sisanya silakan dihabisin. Nah, kesalahan banyak orang ialah saking takutnya dia ngapa-ngapain, dia nggak punya asuransi, nggak berani pula investasi, hutangnya pula numpuk. Ya salah dia sendiri, karena nggak punya namanya mind wealth. Teman-teman, saran saya latihan buat ini, seminggu presentasikan ini ke minimal 1 orang. Ngulang terus. Lama-lama teman-teman akan jago, dan ketika ketemu siapa aja, ini bisa jadi door opener. Ngomong aja ke orang door opener kayak gini. Toh kita nggak ada jualan asuransi. Tapi pada akhirnya kalau dia mau beli, itu urusan dia, karena dia tahu ada peace of mind. Jadi dapat ya, di cara pertama. Nah, cara kedua, teman-teman masih ingat, yang kemarin saya ngomong SIP ya, Saving Investment Protection, untuk mengcover 2 keadaan hidup sehat produktif, dan keadaan hidup tidak sehat, tidak produktif, bahkan tidak hidup sama sekali. Ya, ini saya tidak ulang lagi, karena udah pernah ada di materi sebelumnya. Nah, kemudian teman-teman, ini penting ya, bahan baru untuk yang baru pertama kali ikut. Jadi kita bahas ke orang itu, manusia sebenarnya pada dasarnya akan berada ke dalam 4 tahapan kekayaan ini. Yang pertama ialah wealth creation, artinya orang itu membangun kekayaan dia dari nol, menggunakan tenaganya, menggunakan waktu dia. Jadi waktu dan tenaga dia ditukarkan menjadi uang. Wealth creation. Nah, setelah itu orang akan menghadapi tahap namanya wealth accumulation. Artinya di tahap ini orang itu menduplikasikan kekayaan yang udah dia punyai. Jadi di saat ini orang itu menukarkan harta dan uangnya itu menjadi harta dan uang yang lain. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman jumpa orang di luar sana yang masih sibuk bekerja, belum punya aset, berarti dia wealth creation. Tapi kalau jumpa pebisnis yang udah punya rumah, punya properti, berarti dia udah di wealth accumulation. Apapun itu, teman-teman, orang itu akan berada dalam stadium yang ketiga, yaitu wealth protection. Artinya, pintar mencari uang itu satu hal, pintar mengelola uang itu hal yang berbeda,
Pintar mempertahankan uang itu jauh lebih berbeda lagi. Dan pintar membuat uang itu tidak menyusut karena hal tertentu itu jauh lebih berbeda lagi. Teman-teman, wealth protection berbicara tentang 3 sumber kebocoran utama financial. Yang pertama ialah biaya yang namanya biaya untuk membayar denda pajak. Jadi ingat, pajak itu hati-hati. Jangan sampai orang itu boncos karena nggak bayar pajak. Yang kedua ialah biaya apa? Biaya shocking medical bills. Biaya kebocoran tagihan rumah sakit. Yang ketiga apa? Biaya legal. Karena kenapa? Tidak ada orang yang tahu berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk habis di pengadilan. Nah, ini nanti agentnya dari Bro Nino, Lita ini sangat kuat nanti itu dia. Di biaya legal perkara. Nah, kemudian wealth distribution. Bagaimana cara untuk pewarisan, distribusi harta ketika dia masih memegang kendali. Nah, simpel aja ngucapin ke orang, nggak usah banyak. Karena kita cuma mau memancing minat dia. Kalau dia pengen tahu lebih dalam, nanti masuk ke dalam modul namanya estate planning. Perencanaan legacy. Harta waris itu beda lagi. Ya. Nah, kemudian teman-teman, apalagi yang bisa kita ngomong ke orang-orang sebagai edukasi di awal. Perhatian teman-teman, ini akan sangat gampang. Manfaat asuransi jiwa, kita bilang, oke Pak, Bu, Koko, Cici, apapun sebutannya. Jadi gampang gini, manfaat asuransi jiwa itu hanya 2. Manfaat hidup, living benefit, manfaat meninggal, death benefit. Manfaat hidup itu apa? Manfaat hidup itu ya aset protection, proteksi aset lu. Itu apa? Asuransi kesehatan, black card, PPA plus, soal tagihan, misalnya gitu. Nah, yang kedua apa? Income replacement, mengganti income lu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa yang terjadi, kamu tetap berpenghasilan. Itu apa? Asuransi kondisi kritis. Berapa sebaiknya? Mulailah dengan 5-10 tahun daripada income tahunan dia. Ingat, lihat kata-katanya ya. Mulailah dengan. Artinya kalau lu mau lebih silakan. Nampak ya? Jadi mulailah dengan 5-10 kali income tahunan lu. Nah, terus berikutnya apa yang lu perlukan? Proteksi rencana dana RD. Seperti apa? Rencana dana pendidikan anakmu, rencana dana hari tua. Nah, jadi di sini apa? Ada Pru Cerah, PJB 88, terserah kamu campur-campurnya seperti apa. Tapi minimal di sini konsep dapat dulu, ya. Living benefit, asset protection, income replacement, proteksi rencana dana. Sampai sini ada mau nanya sebelum saya lanjut? Ini saya udah buat jadi simple ya. Kalau Mas Nuh lihat, ini versi simpelnya, basic banget gitu. Jadi nggak terlalu susah. Oke, masih jelas ya? Meja saya akan lanjut. Yang kedua adalah death benefit. Nah, death benefit teman-teman, kita berbicara tentang apa? Estate inheritance legacy. Nah, supaya nggak bingung, kita bilang, kita berbicara tentang bagaimana nilai manusia, bagaimana daripada nilai finansialnya, dan bagaimana nilai manusia dan nilai finansial ini dihubungkan. Artinya kita berbicara tentang estate antara dia dengan harta yang mau dia wariskan. Kita berbicara tentang inheritance antara harta dengan para pewaris dia. Kita berbicara tentang dia dengan keluarga yang dia tinggalin. Artinya, orang bukan hanya sekedar ninggalin harta, tapi ninggalin likuiditas sama ninggalin value. Apa yang membuat dia diingat oleh orang-orang setelah dia meninggal. Nah, ini nanti akan sangat kuat, terutama untuk teman-teman nanti ingin mendalami yang namanya estate planning, legacy planning, inheritance planning. Nah, ini nanti Bro Nino boleh screenshot, kirimin ke Lita. Ini yang nanti dia akan banyak belajar tentang hal ini. Dia sangat kuat untuk ngasih ke klien-klien tentang ini. Dan teman-teman kalau mau jual big case, ini kata kuncinya teman-teman. Jumbo case dari sini. Premi-premi gede dari sini semuanya. Ya. Nah, artinya teman-teman, kita bicara tentang pemegang polis, manfaat asuransi dia miliki sama penerima manfaat. Ya, jadi itu death benefit. Kalau teman-teman susah ingatnya, bilang aja warisan udah selesai. Kalau nggak tahu istilahnya. Tapi teman-teman bisa bunyikan 3 ini lebih keren. Pak, ada namanya estate, Pak, ada legacy, ada inheritance. Apa itu? Mari kita jumpa, Pak. Jadi tugas kita cuma buat dia penasaran. Udah penasaran jumpa, udah terserah kita mau ngapain. Ya itu dia. Oke. Kemudian berikutnya, jenis asuransi jiwa. Ada apa aja? Unit link sama tradisional. Unit link itu ada asuransi dan investasinya. Kalau tradisional asuransi murni. Unit link nilai tunai tidak dijamin, tergantung situasi pasar, ada risiko investasi. Kalau tradisional, nilai tunai terjamin tanda bintang artinya pada produk-produk tertentu, misalnya PJB 88 ya, Pru Warisan, Pru Cinta.
Ya kalau PSS pasti nggak ada nilai tunainya, PKKS nggak ada, jadi tanda bintang ya. Nah, ada flash subsidi premi itu unit link. Kalau tradisional tidak ada flash subsidi premi, ya tergantung produk. Unit link masa pembayaran sesuai dengan masa proteksi yang dia inginkan, misalnya 55, 65, 75, 85, 99. Kalau tradisional masa bayar pasti tanda bintang, artinya pada berapa jenis produk ya, kayak PCP 88, Blue Cinta, Perwarisan. Ya, jadi ini dasarnya, supaya teman tahu ngomong ke dia seperti apa. Nah, terus prioritas asuransi jiwa. Jadi beli asuransi ada prioritas-prioritasnya juga gitu. Ada fondasinya juga. Nah, fondasi pertama apa? Asuransi rawat inap, yaitu asuransi kesehatan. Setelah itu apa? Asuransi sakit kritis. Setelah itu apa? Asuransi jiwa. Kalau ini gampang ya, nggak susah ya. Nah, kemudian apa tujuan asuransi jiwa? Kalau mau gampang teman-teman ngomong ke orang, kita menggunakan 10% dari aset yang kita miliki untuk melindungi 100% aset yang kita miliki. Artinya bagaimana kita memakai uang kecil untuk memproteksi uang-uang yang besar. Ibarat orang beli gembok untuk proteksi rumah, beli helm untuk proteksi otak, pakai seatbelt untuk proteksi supaya jangan melanggar gitu loh. Jadi itulah tujuannya asuransi jiwa, memakai uang kecil untuk memproteksi uang besar. Jangan pernah ngomong uang kecil beli uang besar, jangan, nggak cocok dengan kaidah syariah. Ya, jadi memakai uang kecil untuk memproteksi uang yang besar. Nah, teman-teman, sekian untuk hari ini. Ya, silakan kalau teman-teman ada yang mau bertanya, kita buka lagi sesi Q&A-nya. Silakan. Nah, ini biasa lucu nih. Kalau udah ending, pertanyaannya hilang semua biasanya. Aku kok. Silakan. Ini lebih ke case kemarin, yang kemarin aku pernah role play sama satu teman kan. Jadi dia kan udah punya asuransi yang kantor, jadi dia bela-belain aku udah punya asuransi kantor nih gini ya kan. Jadi aku bilang ya kalau kamu udah resign kan berarti kan udah nggak ada benefitnya. Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang ya udah aku pikir-pikir dulu lah ya kan. Jadi setelah itu aku memang ada jelasin singkat tentang unit link, tentang tradisional. Kira-kira kalau karena dia memang mau ngambil kesehatan gitu. Jadi cumanya itu maksudnya kan ada janji temu, terakhirnya aku ada janji temu sama dia untuk ngomongin lebih lanjut lagi karena kan malaman. Jadi intinya dia belum kasih kepastian sih kapan gitu. Cuma kalau aku tanya terus kan nggak enak ya kan. Padahal dia kemarin bilang Selasa mau kabarin. Nah terus nggak dikabarin juga. Terus oke, itu satu hal ya. Terus dia ada bilang kemarin yang lu bilang unit link itu apa ya? Aku mau masuk yang unit link. Terus aku udah senang dong, kirain mau masuk ke aku. Terus katanya aku mau yang perusahaan lain, adalah perusahaan lain gitu ya kan. Hah? Terus aku mikir, bingung dong, kayak aku udah capek-capek ngomong, terus dia mau nanya sama yang lain. Terus terakhirnya kayaknya nggak jadi karena mungkin jadi buka sama dia gitu loh. Jadi ini apa yang bisa aku kasih masukan soal case ini gitu. Oke, thank you. Nah, ketika pertama kali menerangkan tentang policy unit link, dia udah tahu nggak dirimu di Prudential sebagai agent? Tahu kok. Oke, tahu. Terus pada saat pertama kali ketemu dia role play, apakah banyak memberikan pernyataan atau banyak pemakai pertanyaan? Pernyataan sih kayaknya. Pernyataan. Berarti secara tidak langsung kita memberikan informasi yang menurut kita dia butuh, benar ya? Iya. Nah pertanyaannya, dirimu tahu nggak dia sebenarnya butuhnya apa? Tapi terakhir memang ada tanya sih, dia memang maunya yang asuransi kesehatan, tapi dia masih bingung entah mau masuk yang perusahaan apa gitu. Jadi ya dia udah tahu sih kalau aku tuh Prudential gitu. Tapi dia setelah aku follow up yang jadwal selanjutnya, terus dia langsung bilang yang unit link perusahaan ini ada juga loh gini. Aku kayaknya mau masuk yang itu katanya gitu loh. Aku langsung aduh gitu. Nah gitu. Jadi ya nggak tahu juga sih mau gimana gitu. Kan sayang aja gitu. Oke, thank you. Teman-teman sebelum saya ngasih jawaban, ada yang mau coba ngasih masukan? Karena teman-teman pasti akan jumpa hal ini sering banget di luar sana dengan case Angelin. Ada nggak yang mau coba? Kira-kira jumpa seperti apa yang saya buat gitu? Yang baru dulu ya, yang Risit tahan. Yang Risit udah pengen makan aja pertanyaannya, saya tahu ini. Yang baru. Ayo, yang baru. Kalau cuma gini gimana?
Ada isi tahan-tahan ya, kayak Mas Nino, Bu Riki tahan itu harimau-harimau tuh. Udah bisa terekam aja begitu. Ada mau coba? Pak Soleh mungkin udah kayak pengen ngomong rasanya. Silakan. Gak apa-apa. Kasih masukan aja sembari belajar, silakan. Wah, pada mikir nih. Pak Soleh, silakan. Thank you. Ya mau gimana lagi kalau orangnya nolak gitu, biasa aja. Memang ada resikonya. Oke, kemudian apa kira-kira mau kita lakuin, Pak Soleh? Cari nasabah baru lagi lah. Ketemu orang lagi. Itu satu. Tapi dari hal ini apa yang bisa kita pelajari? Nggak bisa dipaksain. Nggak bisa dipaksain. Terus kira-kira tadi ada nggak yang bisa kita buat sebenarnya pada case ini? Ada sih. Apa dibujuk terus maunya. Dibujuk terus semuanya. Oke. Thank you Pak Soleh. Jadi gini, dibujuk terus karena Pak Soleh itu benar, cuman dibujuknya gimana? Nah, jadi ingat teman balik ke 3P. Produk masih sama kesehatan. Sana dan sini lebih kurang mirip. Kalau teman-teman bermain di produk, siap-siap emosian. Dan dulu Mas Nino dan Bro Riki sering banget berada di zona produk. Tapi sekarang saya lihat kalian dua udah pinter. Setiap orang ngomong produk, buang produk, jual diri sendiri. Dan kebanyakan berhasil, bener kan? Nah, yang kedua perusahaan. Yakinlah, semua perusahaan yang berdiri di Indonesia, itu nggak ada perusahaan yang aneh. Semua bagus-bagus. Cuma kalau lihat siapa yang paling tajir, teman-teman tahu sendiri lah perusahaan mana yang paling tajir gitu. Nah, yang ketiga paling penting, yang tadi Sis Angelin nggak tekankan ke si klien. P yang ketiga. Apa dia P ketiga? Personal. Ya. Di saat orang udah banding-bandingin, lu langsung cut dia langsung. Halo, lu tahu nggak? Perusahaan asuransi dengan produk kesehatan itu 11-12. Jadi ketika lu beli asuransi, bukan tentang dengan produk apa yang lu beli, bukan tentang perusahaan apa yang lu masuk, tapi tentang agen siapa lu berhubungan. Dan lu tahu sendiri kan, mentor gua dokter, dan lu harus ngerti tentang kesehatan, siapa yang bisa lebih ngerti tentang kesehatan. Itu main curang nggak? Enggak, lu jual kelebihan lu ke dia. Terus kedua, kalau dia udah ngomong tentang harga produk semua, bandingkan aja biaya asuransi jangka panjang. Tarik pakai Excel. Nangis Bombay dari pesan sebelah. Saya Bro Riki, kemarin udah pernah. Mas Nino lagi udah bosen buatnya. Capek. Intinya satu, segala sesuatu yang di counter pesan sebelah, kita punya cara counter attack kebalik. Tapi kita jangan nyerang mereka. Kalau mereka udah nyerang kita, mau ngambil nasabah kita, baru kita buat seperti itu. Nah, terus lu bilang ke dia, by the way, keren lo, lu akhirnya mau berasuransi. But apa sih yang membuat lu akhirnya nggak ambil sama gua, tapi ambil sama dia? Jangan ngomong nggak ambil sama Prudential ya. Jangan ngomong nggak ambil sama perusahaan, no. Apa yang membuat lu akhirnya nggak ambil sama gua, lu ngambil sama dia gitu. Jadi gua bisa belajar juga gitu. Biarkan dia ngomong semua. Karena gue pengen agent kayak gini, gue pengen agent kayak gini, gue pengen kayak gini. Ya lu ngomong semua tadi, gue punya loh. Nama nggak? Jadi apa yang dia ngomongin, kita serang balik. Akhirnya gini, ya gitu ya. Terus ngapa akhirnya ngurusin sama dia, nggak sama gue gitu. Dan kalau mau lebih nyentrik lagi, gue kira hubungan kita spesial. Ya, spesial kan bahasa terselubung, nggak tahu artinya kemana gitu loh. Kalau memang kenal sama dia gitu ya. Nah intinya satu, jual diri kita sendiri, itu nggak ada pembandingnya. Kalau masih jualan produk, jualan perusahaan, sampai lu cita luna beranak pun kalian nggak selesai berantemnya. Kenapa? Produk terus yang baru, nggak habis-habis. Nah, aku pikir udah bestie gitu kan. Terakhir memang aku udah bilang sih, ya udah nanti Cici bandingkan lu akhirnya mau masuk yang mana lebih oke, rasa-rasa mana lebih cocok. Bisa konsul ke beberapa agen yang beda-beda per orang gitu. Jadi nggak mesti aku, nggak mesti dia gitu. Aku bilang sih gitu. Nah, itu ada pasrah. Ada pasrah. Iya dong. Jadi gini, next ketika dia bilang gitu, Ci gue tarik sih, kenapa lu akhirnya mutusin ngambil unit link? Tapi pertanyaan Ci, apa yang membuat lu akhirnya putusin nggak ngambil sama gua gitu, lu ngambil sama yang lain? Sharing dong Ci, gue jadi bahan pelajaran juga gitu. Karena kan gue pengen jangka panjang juga di asuransi ini. Ya mana tahu gue ada salah ngomong sama Cici sehingga lu nggak ambil sama gue gitu. Jadi langsung buat rasa bersalah. Itu cara ngerayu bujuk dengan cara elegan. Ci, ngambil sama dua Ci, gue punya uang saku udah habis. Jangan kayak gitu. Jadi Ci, gue penasaran Ci. Gue ingin tahu Ci. Kenapa akhirnya lu decide ngambil sama dia, nggak ambil sama gue? Gue pengen tahu kira-kira apa hal yang mungkin gue bisa tingkatin lagi
Ya mana tahu ke depan ada orang-orang yang bisa gue bantu. Karena kan Cici tahu sendiri, gue ke depan akan fokus di sini. Cuma saat ini aku masih kerja karena dari sini gue punya income belum ada dan gue perlu support dari para nasabah gue juga gitu. Nama nggak cara ngomongnya? Pertanyaan ketika saya ngomong kayak gitu, kita minta-minta ke dia nggak? Enggak. Kita justru nanya feedback lu ke gue apa gitu. Gue pengen belajar. Nah kalau dia ngomong, ya sih yang sana tuh sepupunya gue, ya udahlah, kalau gitu lo ngerti. Berarti dia beli karena sepupu. Itu nggak usah diganggu-ganggu lagi. Cari yang lain. Memang ada beberapa hubungan yang kita jangan utak-atik, agak susah. Kayak misalnya dia beli sama bosnya, apa semua ya, jangan diganggu lah. Tapi minimal ke depannya, kalau misalnya dia jadi nasabah yang lain, kita masih belum kalah. Caranya ialah, lihat orangnya bisa jadi agent nggak? Kalau bisa rekrutin aja, jadi agent. Lo nggak dapat nasabah, dapat agent. Dan agent bisa memberikan lo potensi ke depan lebih banyak ketimbang nasabah. Itu cara terakhir ya. Kalau memang istilahnya lo nggak ada cara lagi untuk closingin dia lagi, daripada nggak dapat apapun, ya minimal dapat satu agent baru. Nah, masalah nanti dia jalan apa enggak, udah urusan dia, minimal udah menang dari satu hal itu. Oke, dapat ya? Nah, teman-teman, itu pertanyaan bagus ya dari Angelin. Teman-teman pasti akan dapat case seperti ini banyak ke depannya. Pasti akan banyak. Tapi bagaimana cara kita ngeresponnya? Jadi jangan langsung, udah deh, Ci, lu naik ke agent manapun. Jangan, itu seolah-olah kayak, gue udah malas berurusan malu, lu naik sama yang lain gitu. Secara tidak langsung. Tapi ingat, kayak tadi itu kan berarti kan bisa dikatakan kita nggak dapat apapun, tapi kita bisa belajar. Kira-kira dari situ kenapa sih akhirnya lu nggak milih gua? Jangan ada something ya yang gua buat nggak sadar dan itu lu nampak sehingga lu milih yang lain gitu. Nah itu yang kita harus cari tahu. Dan kalau kita nanya kayak gitu, klien biasa respect, dia akan kasih tahu. Dan bisa jadi kemungkinan ke depannya dia akan kasih orang untuk beli sama kita, bisa jadi. Nah dapat gambaran ya? Oke, aman Pak Amonius. Nanti kita ada recordingnya. Yang penting fokus aja ke apa yang di depan ya. Jadi jangan takut dengan ketendang-ketendang. Oh, ini ketendang lagi berarti hilang. Oke. Silakan pertanyaan, masih bisa ada satu pertanyaan lagi? Silakan siapa yang mau? Untuk hari ini. Harusnya banyak pertanyaan sih, karena kita bahasnya udah mulai mendalam sharing cycle-nya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, saya ingin informasikan hari Senin ya kita tidak ada 90 days, tapi kita nanti akan ada gabung dengan kelasnya Sefu Golden Who. Buat teman-teman lihat itu ya yang ada namanya Ample. Itu pembicaranya itu si Junkoh. Junkoh ini, dia orang yang lumayan keren, background-nya farmasis ya. Dia join-nya belum lama, 2019, tapi saat ini dia udah bisa mencapai MDRT, COT, dan udah naik menjadi leader. Dan teman-teman perhatikan nanti cara dia jalani bisnis sebagai seorang yang milenial. Dan gilanya lagi, grup mereka ini milenial sama Gen Z semua loh. Anak-anak muda semua di sana. Ya, dan teman-teman sekalian, sebisa mungkin, gak usah banyak, undang satu orang. Undang satu orang yang kalian selama ini, ini kok bandel kali gak mau sama gue jadi agent, atau misalnya gak ngerti apa yang gue bilang, undang dia ke sini. Biarkan nanti Junko yang ngomong, dia denger. Ya, jadi dia bisa lebih dapat pemahaman. Dan Junko ini bagus, saya tahun lalu saya pernah dengar yang leader dia, si Candice, itu keren banget. Waktu ini tahun lalu dia masih belum jadi manajer. Nah, tahun ini udah jadi manajer gitu. Tahun lalu dia itu masih hanya sebagai spectator. Orangnya lucu-lucu sih, lucu-lucu milenial, kocak gitu. Tapi tahun ini gila banget, pencapaiannya bahkan melebihi saya loh. Pencapaiannya melebihi saya pada kali ini. Ya, jadi ini dan dia di Singapura warganya sedikit, tapi pencapaiannya bisa lebih banyak dari kita di Indonesia. Nah, ini harus kita pelajari bagaimana cara dia ngejalaninnya. Dan dia di Prudential juga, Prudential Singapura. Ya, teman-teman pastikan ajak kalau sebanyak satu orang minimal, suruh dia ikut bareng. Habis itu teman-teman akan lihat ada kemungkinan besar orang ini pasti akan lebih tertarik untuk ngejoin. Karena dia ngeliatin langsung dari orang luar negeri yang ngejalanin bisnis ini dengan cara dia. Nah, orang ini bukan orang main-main, background-nya farmasis loh. Singapura seorang farmasis kalau mau melepasin farmasis itu nggak gampang loh. Karena di sana ngambil itu lebih susah di Indonesia. Jadi kalau dia mau ngelepasin, pasti ada something yang dia lihat di sini yang dia merasa bisa buat dia mendapatkan apa yang dia inginkan ke depannya. Ya, jadi silakan untuk diajak. Jadi Pak Amonius nggak usah takut ya, nanti ada YouTube recording-nya saya kasih setelah ini. Ya, pokoknya fokus saja. Nah, oke, Pak Amonius yang baru gabung ada mau nanya? Pertanyaan terakhir mungkin kalau mau sebelum saya tutup. Iya, Dok. Ada pertanyaan? Kalau pertanyaan saya sudah cukup, paling kalau ke depan lebih banyak belajar lagi. Ya, jangan lupa ya, teori-teori yang dari Provos pelan-pelan dicicil ya, karena itu tidak diajarin di sini, itu belajar mandiri. Ya, dapat ya? Oke, kalau gitu teman-teman silakan on cam, kita foto bareng sebelum kita ending sesi hari ini.
Tadi ada permisi ya, Bro Diki lagi kurang sehat. Oke, Mas Iqbal available? Oke, kita tunggu 3 ya. 3, 2, 1, and saya potong. Oke, ya. 3, 2, 1, and masih dengan gerak. Oke, smile. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di hari Senin ya, teman-teman. Jadi Senin nggak book study ini hari Jumat. Jadi hari Senin perhatiin dulu si Junko nanti, ya. Didaftar di linknya ya. Oke. Selamat malam teman-teman. Malam.